Biasanya tuh gue bangun tidur, gue bakal buka HP, terus gue bakal buka YouTube. Gue bakal kalau gue udah kelar buka YouTube, gue kalau gue mau lari, gue bakal pakai aplikasi Strava kalau kalian tahu. Dan semua yang ada di kehidupan gue tuh dikelilingi oleh aplikasi-aplikasi digital. Bayangin aja dari awal gue bangun sampai gue tidur itu gue pakai aplikasi digital. Nah, salah satu peran yang membuat aplikasi tersebut ya PM. Welcome to Ekrutikot, tempat di mana kita dapat mengetahui perjalanan karir dari tech talent di bidang software engineer, product management, data science, dan digital marketing. Perkenalkan, gue Jumadila Mustika, product manager di Grade E-commerce yang akan menemani kamu di Ekrutikot untuk mengetahui tantangan product manager. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan notification terlebih dahulu ya. Halo, kenalin gue Juma, salah satu product manager dari Green E-commerce di Indonesia. Kesibukan saat ini kebetulan gue lagi pindah tribe nih dari satu tribe di digital products, di digital goods, yang kalau misalnya kalian tahu digital goods itu kayak jualan pulsa gitu, paket data. Nah, sekarang lagi pindah ke salah satu grocery tribe yang ada di company gue. Terus lagi masa transisi nih, jadi lagi belajar untuk tahu environment yang ada di tribe yang baru. Untuk pengalaman awal mulai karir itu after graduate aja ya. Itu gue sebagai business development di suatu company startup. Terus gue mulai karir di BD, cuman kayaknya agak sedikit tidak nyaman dengan role-nya dan merasa pengen pindah role aja gitu ke operational. Awalnya gue meniti karirnya, terus ngerasa kayak kurang challenging gitu dan pengen mencoba hal baru. Akhirnya gue mempelajarin sebagai product analyst. Nah, di sana gue mulai merasa menemukan kayak ini nih gitu yang gue cari, dimana gue berhubungan dengan banyak stakeholder di situ. Jadi gue ngerasa passion gue berhubungan dengan how to communicate with others. Terus gue ngerasa juga di product management, di product manager itu gue menemukan apa yang gue cari. Jadi gue mulai karir di sana dan sekarang yaitu gue jadi associate product manager di tech company. Kalau untuk tanggung jawabnya sendiri, kita ini dulu ya, breakdown dari product manager itu apa sih sebenarnya. Kalau gue mengartikannya itu sebagai satu role yang berhubungan dengan multiple stakeholder. Jadi kalau misalnya kalian tahu product manager itu ada di satu diagram, dia ada di middleman gitu. Jadi kayak ada UI UX, terus ada tech, terus ada bisnis. Nah, si product manager itu ada di tengah-tengah, di mana dia berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada. Jadi bisa ngelihat perspektif dari all stakeholder, tapi tetap fokus sama user journey yang ada, user experience yang ada. Karena at the end yang make itu kan user, kayak gitu. Terus kalau untuk tanggung jawabnya, karena kita berkomunikasi sama semua orang, gue coba breakdown dari keseharian yang gue lakuin aja ya di company gue. Karena menurut gue product manager itu per masing-masing company itu beda-beda banget tugasnya. Nah, kalau gue sendiri itu fokus dengan pengembangan produk. Kayaknya semua product manager itu pasti ngelakuin yang namanya alignment, meeting dengan all stakeholder yang ada di company-nya untuk mengembangkan suatu fitur yang tadi gue mention. Ada bisnis, ada UI UX, terus ada tech juga. Terus selanjutnya itu gue pasti bikin PRD sih, ya dimana kita mendokumentasikan requirement yang ada, inisiatif dari stakeholder yang tadi gue sebut juga. Terus
after itu biasanya gue sebagai PM itu ngelakuin testing. Jadi sebelum produk itu rilis, itu kita ada testing dulu. Jadi kalau memang ternyata ada isu atau bug, itu nggak nyampe ke user nanti pas udah rilis. Mungkin ini berhubungan dengan Scrum dan Agile kali ya. Jadi gue bisa nyebut metode Scrum itu adalah suatu framework yang digunakan dalam pengembangan produk atau product development. Cuman pendekatannya itu menggunakan metode Agile. Jadi misalnya nih, gue kasih contoh, misalnya dalam suatu pengembangan produk, biasanya itu kita mengerjakan suatu project pengembangan fitur atau produk itu dalam waktu 6 minggu. Itu ada requirement-nya 2 minggu, terus ada desainnya 2 minggu, ada testingnya 2 minggu misalnya. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan Scrum dan Agile, itu dalam 6 minggu itu kita bisa banyak melakukan iterasi untuk pengembangan produk based on user feedback, kayak gitu sih. Menurut gue product manager dan project manager itu beda sih. Jadi kalau misalnya si project manager itu biasanya emang per project pengerjaannya dari awal sampai akhir itu dia yang ngejalanin projectnya. Tapi biasanya itu nggak ada feedback dari user. Dan kalau memang pun ternyata ada, itu lebih ke product manager sih harusnya. Misalnya mulai dari initiation, munculnya ide, terus berkomunikasi dengan stakeholder yang lain, ngumpulin requirement-nya, terus testing sampai monitoring dan launching the fitur atau produk yang kita bikin itu dikerjakan oleh product manager. Dan nanti outputnya kan berupa feedback dari user tuh, gimana tuh pendapat user, apakah user puas nggak sih dengan produk yang kita bikin, dan kalaupun ada input tersebut di looping lagi tuh. Nah itu lebih ke product manager. Tapi kalau project manager enggak sih, dia emang based on project yang dikerjakan. Biasanya udah ada tanggal, biasanya kalau memang ternyata projectnya udah selesai aja gitu, bakal lanjut ke project selanjutnya. Kalau personally, tantangan di gue adalah cara komunikasi sih. Jadi di awal itu kan kita pengen ngasih tahu ke stakeholder yang tadi gue udah mention, ada UI UX, ada bisnis, terus ada tech. Cara komunikasiin, oh ini loh ternyata user kita tuh ada problem A, B, dan C. Dan berusaha untuk ngasih tahu ke mereka kita pengen solving ini, dan mungkin problem solvernya itu bisa dari si stakeholder ini. Jadi lebih ke bagaimana cara menyampaikan ide kita, bagaimana cara menyampaikan ini loh the user pain point, dan ini tuh penting untuk kita solve karena user kita butuh nih, kayak gitu. Itu salah satunya. Terus time management itu juga menurut gue cukup challenging sebagai seorang PM, karena tiap hari tuh sebenarnya meetingnya tuh lumayan banyak, karena yang tadi gue mention lagi, karena kita berkomunikasi dengan multiple stakeholder, jadi banyak informasi yang diterima terus disampaikan deh ke mereka, jadi lumayan overwhelm kadang-kadang kayak gitu. Mungkin kita bisa breakdown jadi dua, ada di soft skill sama di hard skill. Yang pertama itu di soft skill dulu ya, kita breakdown nih. Menurut gue pribadi itu soft skillnya yang pertama ada di time management, ada people management, sama di problem solving sih. Itu 3 top 3 yang menurut gue penting sebagai seorang product management. Kenapa? Kalau di time management sendiri, tadi gue sempat mention juga kan, kalau misalnya bakal banyak banget meeting dan alignment dengan banyak stakeholder, bahkan produk yang kita mau develop tuh nggak cuma satu. Jadi benar-benar harus bisa bagi waktu, mana nih saatnya ngobrol sama si stakeholder A, B, dan C, terus compile deh semuanya. Terus yang kedua di people management. Nah menurut gue ini juga penting, bukan cuman karena pengen tahu research yang bakal ngerjain si produk ini, tapi lebih ke tahu ekspektasi dari masing-masing stakeholder yang kerja sama kita.
Terus yang ketiga di problem solving. Nah menurut gue karena yang tahu user itu adalah kita, jadi kita yang bisa menyampaikan ke para stakeholder apa aja masalah yang dirasain sama user. Nah kita juga bisa andil dalam problem solvingnya karena yang tahu user kan kita. Tapi tetap juga bekerja sama stakeholder yang lain untuk bisa solve the problem kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk hard skill itu yang pertama ada di data driven. Yang kedua ada basic business, yang ketiga di analitik kalau menurut gue, dan research juga sih sebenarnya. Jadi kita breakdown dulu. Kalau misalnya untuk data driven, menurut gue karena yang tadi balik lagi yang tahu si user itu adalah kita harus tahu dulu nih data-data yang bisa mendukung bahwa produk ini tuh layak loh untuk kita develop dengan yang lain. Karena kalau misalnya nggak ada data, gimana bisa tahu kan kalau si user ini beneran butuh, nggak cuman hipotesis atau assume dari kita aja. Terus yang kedua itu business skill. Baik lagi kalau kita ngembangin suatu produk itu pasti mikirin bisnisnya sih atau revenue-nya. Jadi menurut gue kita juga harus tahu perspektif dari as a business kayak gitu. Terus yang ketiga ada di research ya. Kalau research itu tadi yang gue sempat mention, kalau misalnya yang tahu user problem itu kita, that's why kita harus cari tahu dulu, minta bantuan mungkin dengan, kalau di company gue itu ada tim researchnya sendiri. Jadi nanti konteks yang bakal gue sampein, tujuan gue apa, itu yang nyari itu mereka, tapi initiationnya itu ada di gue kayak gitu. Apa data yang gue butuhin itu dari mereka, dari research. Ini sebenarnya depend sih dengan tas-tas atau produk apa yang kita mau develop. Tapi biasanya itu kayaknya lebih ke monthly user yang pakai produknya. Misal saya lo mau launch apa ya? Kalau misalnya nonton Netflix itu lo bisa skip kan di bagian lewat di intro. Kalau misalnya lo sering pencet itu tuh, nah itu salah satu KPI yang bisa kita gunain. Berapa sih sebenarnya user yang ngeklik sessionnya? Terus berapa sih misalnya untuk fitur yang lain, subscription, berapa sih user yang make subscription? Nah itu bisa jadi salah satu KPI kayak monthly usernya. Terus average session per klik kayak gitu-gitu. Kalau untuk structure organization itu based on company ya. Tapi di tempat gue itu dimulai dari associate PM dulu, associate product manager, habis itu menjadi PM product manager, senior product manager, terus jadi head, lead, habis itu jadi yang level C gitu sih, atau VP biasanya. Menurut gue sendiri kalau gue masih di company yang ini sih harusnya career path-nya gue bakal ngikutin structure organization-nya sih. Kalau untuk peluangnya, gue bawain ke kehidupan gue aja ya. Biasanya itu gue bangun tidur, gue bakal buka HP, terus gue bakal buka YouTube. Gue bakal, kalau gue udah kelar buka YouTube, kalau gue mau lari, gue bakal pakai aplikasi Strava kalau kalian tahu. Dan semua yang ada di kehidupan gue tuh dikelilingi oleh aplikasi-aplikasi digital. Bayangin aja dari awal gue bangun sampai gue tidur itu gue pakai aplikasi digital. Nah, salah satu peran yang membuat aplikasi tersebut ya PM. Jadi menurut gue demand sebagai PM tuh gede banget dan supply-nya itu sebenarnya sedikit. Jadi menurut gue peluangnya tuh gede banget, ditambah dengan perkembangan teknologi bisnis digital ya saat ini. Dulu based on pengalaman gue ya, jadi pas gue interview itu dengan user, sebenarnya fokusnya itu lebih ke gimana gue bisa mengkomunikasikan apa yang gue kerjakan. Jadi mungkin lebih ke
pengen tahu nih si Juma ini tuh pemikirannya kayak gimana sih, pola pikirnya kayak gimana, terstruktur atau enggak. Karena setahu gue, pengalaman gue, SCPM itu kita harus terstruktur untuk menyampaikan segala informasi ke stakeholder kan. Jadi biasanya itu mereka nanya kalau menurut lo product knowledge lo terhadap company kita seperti apa. Misalnya aja mau kerja di Apple nih, dia nanti nanya tuh product knowledge kita seperti apa terhadap produknya Apple. Terus ada broken nggak yang lo rasain dari aplikasi kita atau produknya kita atau fiturnya kita. Nanti di situ kita bakal ngejelasin gitu apa aja broken yang kita rasain. Misal kalau menemukan fitur A itu di mana aja, dan menurut lo kekurangan dari fitur itu apa sih, kayak gitu. Mungkin kalau untuk tipsnya, sebelum interview itu bener-bener pelajarin dulu company-nya seperti apa, produk yang bakal kita kerjain itu seperti apa, karena pasti dikasih tahu nanti itu bakal fokus di mana. Misal kalau gue di awal itu fokusnya ke digital goods, jadi gue bener-bener pelajarin di aplikasinya company gue digital goods itu seperti apa sih, mulai dari nemuinnya di mana aja, terus journey-nya seperti apa, mulai dari awal sampai akhir itu gue pelajarin. Mungkin tips gue adalah banyak belajar untuk tahu dunia product development itu seperti apa sih sekarang, karena menurut gue itu berpengaruh ya dengan pola pikir kita. Bahkan untuk nemuin ide-ide itu juga berpengaruh ke knowledge-nya kita. Jadi selalu belajar, bahkan gue sekarang juga masih belajar kok. Gue ikutin kursus-kursus, terus masih subscribe beberapa platform untuk belajar tentang produk, terus ngikutin kelas-kelas yang di provide sama company gue. Jadi belajar itu penting banget untuk berkarir di mana aja sih, bukan sebagai product manager aja sih harusnya. Mungkin kalau memang baru fresh graduate itu kita bisa pilih ya karirnya mau kemana aja. Nah, dulu gue coba untuk banyak explore di beberapa role, dan gue baru mencoba memilih itu juga nggak langsung oh gue mau jadi product manager, enggak, tapi gue coba explore dulu beberapa role dan ngerasain kekurangan kelebihannya seperti apa, terus tahu pro dan kontranya, dan mulai ngelirik oh kayaknya as bisnis oke deh untuk karir ke depan, ngelihat lingkungan sekarang kayak A, B, dan C. Oh, as PM itu oke deh, karena sekarang digital business itu benar-benar lagi growth banget di Indonesia. Even juga di luar negeri itu lagi oke banget. Jangan lupa untuk subscribe Acroad TV untuk konten bermanfaat selanjutnya ya. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Acroad untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan. Gue Juma, see you!